Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 filsafat Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu UKM yang ada di Universitas Siliwangi. yaitu UKM PMK. PMK. Yuk ikutin keseruan kami. Halo. Oke, boleh nih perkenalkan namanya siapa dan jabatan di UKM PMK itu sebagai apa? Oke, mungkin perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Haga Rezeki Sitomorang. Saya angkatan 23 jurusan Sistem Informasi, dan untuk di tahun ini saya diamanahi memegang jabatan ketua di UKM PMK ya, Unsil. Oke, boleh nih langsung aja Kak Rehan. Baik, pertanyaan dari saya itu sejak kapan kakak bergabung di UKM PMK dan apa yang bikin tertarik ikut gitu buat UKM PMK tersebut? Oke, sejak kapan bisa dibilang tahun pertama awal masuk kampus, karena mahasiswa baru Kristen itu wajib mengikuti dari UKM PMK ini, dan untuk jadi pengurusnya sendiri itu di semester 2 baru mahasiswa bisa mengikuti menjadi pengurus PMK sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya menurut kakak gimana sih caranya memahami dan menjalankan nilai-nilai keagamaan di PMK dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk menjalaninya ya, bagaimana menjalaninya gitu ya. Ya, Pertama, kalau nilai-nilai yang ada di PMK itu, pertama itu adalah kasih dan kekeluargaan, dimana kasih itu berarti rela berkorban untuk orang lain dan mengasihi sesama. Karena kan di PMK juga landasannya kasih gitu. Kasih itu kita berpelayanan kepada Tuhan, tetapi kita juga berpelayanan di kehidupan sehari-hari, berpelayanan kepada sesama, dan juga cara menerapkannya sehari-hari ya bagaimana gimana ya, kita memperlakukan sesama ya bagaimana kita ingin diperlakukan juga kita memperlakukan sesama. Terus kasih itu bukan hanya tentang mengasihi, tetapi jauh dari itu adalah kasih bagaimana menegur orang ketika misalnya teman kita berbuat salah, atau enggak simpelnya contohnya dia nggak ibadah atau melewatkan doa atau segala macam, itu kita berhak menegurnya. Itu bentuk kasih paling nyata menurut saya gitu di kehidupan sehari-hari. ya, pertanyaan selanjutnya nilai atau ajaran paling penting yang diajarkan di PMK itu apa sih kak? Nilai yang paling penting balik lagi berarti Ya, ya itu kasih. Kasih itu kembali, kasih ya rela berkorban buat orang lain, mengasihi sesama seperti mengasihi Tuhan. Bagaimana kita ingin diperlakukan ya kita memperlakukan orang lain seperti itu juga, dan juga menegur, itu poin pentingnya, mengingatkan sesama bahwa ketika sudah keluar dari nilai-nilai yang diajarkan, kita berhak untuk menegur dan mengingatkan saudara kita kembali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kegiatan keagamaan apa atau organisasi apa yang paling sering diikuti bareng teman-teman PMK ini? Untuk kegiatan pasti untuk semua proker dan agenda wajib ya diikuti. Tapi untuk yang mungkin saya dan teman-teman yang sering saya ikuti itu ada RIM itu. Di setiap hari Jumat itu RIM itu adalah ruang inspirasi mingguan. Kegiatannya itu berupa bisa dibilang ada sharing and discussion, ada nyanyi bersama, ada puji-pujian. Jadi semua itu masuk dari mengasah minat bakat kita ada di situ dalam melalui berolah suara dan juga bermain alat musik, dan juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pemateri yang diundang gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, nilai-nilai apa di PMK pengaruhnya apa ke kehidupan sehari, misalnya di kampus, rumah, atau pergaulan? Eh, Nilai-nilai yang di PMK ya yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, mungkin tadi kembali lagi kasih kekeluargaan. Itu kalau di mungkin di lingkungan keluarga sendiri lah ya, berarti ya bagaimana ibaratnya keluarga gitu. Kalau kita udah menganggap dia itu keluarga kita, ya kita mengasihi. Ketika walaupun dia keluarga kita harus bisa bersifat profesional. Ketika dia salah, salah. Ketika benar, dia juga benar gitu. Kalau untuk di lingkungan kampus sendiri ya kasih itu kita diajarkan untuk jadi garam dan terang dunia. Garam berarti memberi rasa atau enggak memberi bumbu pada masakan. Kita juga dituntut untuk memberi pembeda dalam lingkungan kampus, dan juga menjadi terang. Terang berarti berani menyuarakan suara kita walaupun kita mungkin lingkupnya cuma dikit. Mungkin di kampus kita berani apa yang pengen kita ungkapkan ya ungkapkan gitu, asal sesuai dengan ajaran yang diajarkan ke kita.
Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, di zaman sekarang tantangan paling besar buat tetap menjalankan nilai-nilai di PMK itu apa? Misal modernisasi, globalisasi, atau teknologi? Nah, mungkin bisa dibilang tantangan itu jadi peluang sama ancaman juga sih, karena mungkin di zaman perkembangan zaman sekarang kita dituntut untuk lebih pluralisme, di mana untuk terbuka, bukan menutup diri ketika ada perubahan ataupun perkembangan zaman yang ada. Mungkin contohnya simpel, misalnya segala kegiatan seperti ibadah dan lain-lain itu kan bisa sekarang itu dimudahkan melalui gadget, yaitu misalnya ibadah online, firman-firman Tuhan atau ajarannya bisa kita lihat melalui gadget, ataupun renungan-renungan harian Alkitab sudah ada berbentuk online gitu. Tapi kadang itu apa ya, mengurangi dari esensi untuk berkumpul bersama, untuk bersekutu bersama, untuk melayani bersama gitu, berkumpul bersama untuk ibadah ataupun melayani Tuhan. Jadi karena emang perkembangan zaman yang memudahkan bisa kita akses dari mana saja, tapi kadang itu membuat setiap orang atau individunya lebih merasa individualis, nggak ada rasa untuk berkumpul bersama atau bersekutu bersama gitu. Oke, mungkin itu aja Kak untuk pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih.